Halo rekan-rekan pioner sekalian, senang bertemu dengan Anda semua. Berharap selalu dalam keadaan yang selalu baik dan selalu sehat, teman-teman. Tetap semangat ya. Seperti pada judul ini, teman-teman, Ponzi semakin merajalela di Indonesia. Ya, ya sebut saja Fitup lah ya. Apakah Ponzi? Saya nggak berani menyimpulkan bahwa itu Ponzi karena kita tersandung di regulator ya. Ya sebut saja beberapa yang saya sempat jalankan, misalnya SCW ya. Ya menurut saya itu Ponzi. Ya. Menambang, membeli penambang, kemudian kabur dengan alasan maintenance, dengan alasan dihack. Nah ini kan ngibulan dari developer semua. Lalu kemudian ada Polaris. Ya ini yang saya kerjakan aja dulu ya teman-teman, karena sudah pada scam. Makanya sejak itu kan saya nggak pernah sarankan teman-teman untuk top up ya, main gratisan aja, karena ya kita nggak tahu bagaimana konsepnya ke depan, apa benar atau tidak ya. Kecuali FCC masih sekarang ya, FCC masih, bukan FEC ya, bukan ya. Kemudian Ditok. Ini paling jago ngibul ini, berkali-kali nipoi ya, harga berapa rupiah kemudian berubah jadi 0,0 rupiah, nggak bisa debit ya, nggak bisa dicairkan, lari ya. Katanya sih bukan lari, tapi alasan-alasan ya, namanya juga Ponzi ya. Oh inilah pencairan ini ya. Ujung-ujungnya ya. Nah, itu di top. Kemudian terakhir ini SMH ya. Saya pikir ya SMH real ya, koin SMH katanya ya, dia punya perdagangan mikro dan perdagangan spot ya. Waktu muncul dia kurang lebih sama dengan SCW lah ya. Dan kalau menurut saya masih masuk akal lah keuntungan yang dia tawarkan ya. Lalu kemudian bisa mining gratis. Tapi ujung-ujungnya juga saya udah bilang sama orang-orang itu, kalau ini nggak benar ya, nggak akan bisa bertahan lama ya. Dan terakhir itu sempat harganya 9.000, karena dimulai dari 4.000 ya, itu settingan dari developernya. Lalu kemudian ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum di aplikasi itu diperdagangkan. Dan ternyata saya lihat di aplikasi itu sepertinya spekulasi ya. Bisa membuat aplikasi kemudian seolah-olah yang trading itu adalah member asli ya. Ternyata ya itu pada mereka. Itu strategi mereka. Jadi saya ini udah tahu ya teman-teman ya. Ada juga yang sekarang memasuk di pelosok-pelosok itu ya. FEC ya, saya minta maaf ya teman-teman ini kalau ada yang menjalankan FEC. Gimana? Aduh. Menurut saya itu skema pon juga. Bisa, saran saya jangan top up lah ya. Teman-teman, saran saya jangan top up. Mau main gratisan boleh, tapi biasanya mereka setting ya seperti ini, GPT ya, GPT Train ya, yang terakhir juga saya bahas. Jadi mereka menyiapkan fitur untuk bisa mining gratis, mengumpulkan gratis. Tetapi itu sudah diperhitungkan ya. Menyiapkan mining gratis ada syarat UED. Ya. Ada syarat UED misalnya 200.000. Nah, kalau kita kumpulkan gratis itu butuh berapa bulan, teman-teman? Ya kan? Butuh berapa bulan? Lalu kemudian orang-orang yang menjalankan secara top up itu ya, kan sudah ada beberapa yang top up, ada banyak yang top up, lalu bisa dicairkan. Nah, jadi nggak bisa dicairkan, mengumpulkan gratis lalu dicairkan. Tunggu berapa bulan misalnya. Sementara orang sudah mengisi dengan top up, itulah keuntungan dari mereka developer yang nipu nepo ini semua, ya.
Dan orang-orang seperti ini ya teman-teman, nggak ada tawar menawar. Kalau nggak bertobat, neraka tempat mereka. Saya nggak menghakimi, tapi mereka kan nipoi. Ya, tujuan saya itu benar-benar bagaimana teman-teman mengajak untuk bisa mendapat keuntungan. Ya, jadi Ponzi ini semakin merajalela. Kasihan yang mereka yang masuk di kampung-kampung yang tidak tahu, kemudian mulai bisa WD. Ya, saya ketawa lihat. Ya, kalau saya kan menyarankan gratisan aja, jangan top up, ya kan. Lalu kemudian gimana dengan Paynetor? Apakah juga Ponzi? Ya, kalau menurut saya ya, Paynetor ini tidak ada unsur Ponzi-nya. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada top up-nya. Ya, tidak ada top up-nya, hanya kita menjalankan gratis mining saja. Dan ini permainan ekosistem. Ya. Sebenarnya saya lihat ya di sistem SMA itu lebih bagus loh ya. Tidak terlalu besar juga, orang bisa yakin keuntungan yang dia bisa dapatkan, kemudian bisa bertransaksi mikro ya. Berdagang ini bisa baik, bisa loh, sebenarnya bisa bagus karena dia punya biaya penanganan. Tetapi permasalahannya adalah nggak bisa melakukan WD lah. Mau bagaimanapun bagusnya kalau nggak bisa melakukan WD sama saja ngibul. Saya berpikir loh, itu sempat dulu berpikir, tapi sambil tetap saya mempelajari benar nggak yang ada di grup ini adalah orang-orang member benar. Ternyata strategi mereka tuh kita nggak bisa kalah dengan mereka, teman-teman. Saya tetap mempelajari strategi mereka yang Ponzi, pemain-pemain developer Ponzi yang kalau nggak bertobat pasti akan masuk neraka ini. Saya nggak bisa diajak kompromi untuk segala sesuatu hal yang membuat orang rugi. Karena kenapa? Saya takut. Kita hidup selalu, saya bilang 70-80 tahun kita akan bertanggungjawabkan hidup itu. Makanya siapapun ini yang mau mau kompromi dengan saya nggak bisa. Teman-teman tahu ada zaman Fitu. Bagaimana saya seperti melawan satu Indonesia, orang-orang VTuber semua. Kenapa? Saya memang ada di dalam kreator, tapi saya nggak menawarkan diri loh ya. Karena kebetulan aja saya adalah ya orang independen dari kreator. Namanya juga motivator ya. Maka saya memberikan semangat bagi teman-teman. Tapi selalu saya sarankan jangan top up. Kenapa? Karena saya pengalaman. Dari indeks GB lah. Walaupun saya sempat kena di 89 karena terasnya itu berapa kantor di Indonesia siapa nggak yakin. Bayangkan, apalagi yang tidak ada kantor masih mau rencana akan dibangun, lah ngibur semua. Nah, saya bilang ke teman-teman, nggak usahlah terlalu besar bicara. Kita mesti lihat faktanya. Masa nggak bisa kita pelajari? Inilah, itulah VTube. Saya udah mulai mencium ini nggak ada yang beres ini VTube ini. Saya ngomong, kenapa? Saya harus ngomong apa adanya. Saya tidak ada di posisi manapun, baik itu aplikasi apapun, tidak. Saya selalu di posisi independen. Ya kalau partai, kalau politik ya tidak ada partai lah ya, independen. Kalau teman-teman, siapa tahu satu saat Bandema jadi maju jadi anggota DPD kan lumayan. Saya pikirkan kesejahteraan teman-teman semua. Nah itu. Kenapa? Karena saya paling takut itu namanya ada ketidakadilan dalam hidup. Karena saya nggak mau dicurangi, maka saya juga tidak mau mencurangi orang. Sekecil apapun. Iya kan? Itu intinya. Lu mau nggak dicurangi? Sebagaimana kita nggak mau dicurangi, jangan juga curangi orang. Makanya mereka yang bikin aplikasi-aplikasi yang akan nipo-nipo ini, maka saya sarankan teman main gratisan aja. Nipo-nipo ini, kalau tidak bertobat benar-benar, nerokoi, ya, atau makan hasil yang tidak benar, ya, nggak akan sejahtera. Jadi gitu teman-teman, kasihan ya. Apakah Paynetor juga masuk dalam kategori Sonsi? Saya nggak menemukan kalau Paynetor. Walaupun metode-metode itu sama, ada metode-metode yang termasuk SWM. Mining intinya, aktifkan penambang. Mau itu jadi modelnya kolam lah, mau inilah. Ya memang ada yang murni, ada yang tidak, tapi banyakan
yang masuk di Indonesia tuh ngibul semua, karena dia tahu orang Indonesia tuh cepat percaya. Ya kan? Kepo orang Indonesia.